Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok bisa? Kok bisa ya? Alkohol dan minuman keras menjadi hal yang lumrah di saat para remaja dan juga orang-orang yang dewasa tengah merayakan satu momen berpesta. Padahal, alkohol dan minuman keras yang memabukkan dapat berdampak pada kerusakan otak, lambung, dan otomatis akan menjalar ke seluruh anggota tubuh karena otak berperan sebagai pusat kontrolnya. Nah, itu adalah sedikit prolog untuk episode kali ini tentang bahayanya mabuk-mabukan dan efek negatif yang dapat ditimbulkan. Saudara-saudaraku, akal adalah anugerah terbesar yang dihadiahkan kepada manusia. Namun, bagi sebagian yang lain, mereka tidak mensyukuri akan nikmat tersebut. Mereka beranggapan bahwa sadar itu menyakitkan, padahal kehilangan akal adalah sakit yang tak berkesudahan. Suasana tegang terjadi di sebuah warung makan di kawasan Wonoayu, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu malam. Diduga mabuk minuman keras, dua pemuda yang belum diketahui identitasnya mengamuk dan bikin onar di sebuah warung makan. Tidak hanya mengamuk, satu dari dua pemuda yang mabuk itu juga membawa sebuah tongkat besi. Kejadian ini adalah peristiwa yang patut membuat kita semua cemas untuk berangkat menuju Indonesia emas. Bagaimana tidak? Generasi yang disiapkan untuk lahir berwujud sebongkah permata yang indah malah justru rusak karena faktor eksternal yang disalahgunakan. Oleh karenanya, mari kita simak kajian ilmiah tentang bahayanya mabuk-mabukan dari kitab Asyifatul Majmu'ah oleh Abah Yai Taufikul Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahayanya miras atau mabuk-mabukan. Yang pertama, miras dan mabuk-mabukan menimbulkan permusuhan dan melalaikan diri dari ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, innama yuridu, angin mestine ngarepake, asyaitonu sapa setan, ayyuqi'a, ing yento numibaake sapa setan, bainakum ing dalem antarane sira kabeh, al-adawata ing permusuhan, wal baghdha'a lan kebencian, fil khamri ing dalem perkara kang mendemi, wal maisiri lan totohan. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian semua melalui minuman keras dan judi. Jadi kita sebagai manusia jangan diperalat oleh setan yang menimbulkan permusuhan dan kebencian dengan adanya minuman keras dan perjudian. Wa yasudda lan ngalang-ngalangi sapa setan kum ing sira kabeh. Setan bermaksud menghalangi kalian semua andikrillahi saking eling Allah, dari mengingat Allah, wa anis sholati lan saking sholat. Fahal antum mongko ana ta utawi sira kabeh, muntahuna iku padha mareni kabeh. Setan bermaksud menghalangi kalian semua dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kalian mau berhenti
Surat Al-Maidah ayat 91. Bahaya miras yang kedua atau minum-minuman keras atau mabuk-mabukan yang kedua bahayanya, orang itu tidak dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulu, ora mlebu, al jannata ing swarga, mudminu khamrin, sapa wong kang nglanggengake ngombe khamr. Tidaklah masuk surga seorang pecandu khamr, pecandu minum-minuman keras. Yang nomor 3, bahayanya mabuk-mabukan dan minum-minuman keras adalah para pemabuk akan dikumpulkan kelak di neraka. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma min qaumin, ora ana utawi kaum, ijtama'u kang kumpul sapa kaum, ala muskirin ing ngatasé perkara kang mendemi, fit dunya ing dalem donya, illa jama'a, kejaba iku ngumpulake hum ing kaum Allahu sinten Allah finnari ing dalem neraka. Tiada suatu kaum yang berkumpul untuk minum minuman keras di dunia, minum khamr di dunia, kecuali Allah akan mengumpulkan mereka di dalam neraka. Keterangan selanjutnya, mereka berhadap-hadapan dan saling menyalahkan satu sama lain. Salah seorang dari mereka berkata kepada yang lain, wahai fulan, karena engkaulah yang membawaku ke tempat ini. Dan yang lain pun berkata demikian kepadanya. Jadi mereka saling menyalahkan, mereka saling mendebat, satu sama lain saling menyalahkan. Hadis ini terdapat di dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Yang nomor 4, bahayanya minum-minuman keras, disiksa dengan diberikan minum keringat ahli neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu muskirin, utawi saben-saben perkara kang mendemi, haramun iku haram. Setiap sesuatu yang memabukkan hukumnya haram. Inna 'alallahi, sak temene iku ing ngatasé Allah, azza hale maha luhur Allah, wa jalla lan hale maha agung Allah, ahdan apa janji, liman marang wong, yashrabu kang ngombe sapa man, al muskira ing perkara kang mendemi, ayasqiya ing yen to ngombeni sinten Allah, hu ing man, min tinatil khobali, saking tinatul khobal. Sesungguhnya Allah menjanjikan kepada siapa saja yang minum minuman keras yang memabukkan, maka akan memberinya minuman kepadanya yang disebut dengan tinatul khobar. Qalu, padha takon para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wama lan iku apa tinatul khobali utawi tinatul khobal. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah,
wahai Rasulullah, apa itu yang disebut dengan tinatul khobal? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, qala dawuh sinten Rasulullah, araku ahlin nari utawi tinatul khobal iku keringeti ahli neraka, au usaratu ahlin nari utawa persane keringeti ahli neraka. Rasulullah ketika ditanya apa itu tinatul khobal, Rasulullah menjawab, tinatul khobal adalah keringatnya penghuni neraka atau perasan keringat penghuni neraka. Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa khamr adalah akar dari segala keburukan. Ijtanibu ngadohono sira kabeh al khamra ing khamr, fa innaha krana sak temene khamr ummul khabaisi iku pokoke pira-pira kealanan. Jauhilah oleh kalian minum khamr, sebab khamr adalah pangkal semua dosa. Hadis riwayat An-Nasai. Ada satu kisah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Ada seorang laki-laki sebelum kalian, di mana laki-laki itu adalah orang yang taat beribadah, ahli ibadah. Orang itu disukai oleh seorang wanita pelacur. Wanita itu lalu mengutus budak wanitanya agar mengatakan, sesungguhnya aku memanggilmu untuk bersaksi. Maka berangkatlah laki-laki itu bersama budak wanita tersebut. Hingga ketika laki-laki itu masuk, wanita itu mengunci pintu rumah tanpa ada orang selain dia. Sehingga laki-laki itu berhadapan dengan seorang wanita cantik yang di sisinya terdapat seorang anak kecil dan botol khamr. Wanita itu berkata, demi Allah, aku memanggilmu bukan untuk bersaksi, tetapi aku memanggilmu untuk bersetubuh denganku atau menenggak segelas khamr atau membunuh anak kecil ini. Laki-laki itu berkata, berikan saja aku segelas khamr, dengan alasan, dengan pikiran mungkin itu adalah dosa yang paling ringan. Maka wanita itu memberikan 1 gelas khamr kepadanya. Laki-laki itu lalu berkata, tambahkanlah lagi untukku. Laki-laki itu tetap saja minum hingga akhirnya ia menjinai wanita itu dan membunuh anak kecil itu. Jadi yang pilihannya adalah menenggak khamr, ternyata justru dari khamr itulah dia menjinai dan membunuh anak kecil. Maka jauhilah minuman khamr, minuman yang memabukkan, minum minuman keras, karena demi Allah tidak akan pernah berkumpul antara iman dan kebiasaan minum khamr, kecuali salah satunya akan mengeluarkan yang lainnya. Hadis riwayat An-Nasai. Hukuman pemabuk. Menurut hukum fikih, barang siapa yang minum minuman yang memabukkan, minum khamr,
maka peminum itu dihukum cambuk. Jika ia seorang yang merdeka, maka hukuman cambuknya sebanyak 40 cambukan. Demikianlah bahayanya minum minuman keras atau mabuk-mabukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dimasukkan ke surga, para pemabuk dikumpulkan di neraka. Disiksa dengan diberikan minuman dari keringat ahli neraka mengerikan. Khobar sumber dari semua keburukan. Wahai manusia, jangan mabuk-mabukan. Sholatum minallah wa salam alal Mustafa Ahmad syarifil maqam. Salatum minallah wa alfa salam alal Mustafa Ahmad syarifil maqam. Pemabuk ora dilebokake surga, pemabuk dikumpula keing neraka. Disiksa kanthi diparingi minuman Sangka keringet ahli neraka ngeri tenan. sumber sangka kabeh kaananan. Wahai manungsa, aja mabuk-mabukan. Sholatum minallah wa alfa salam alal Mustafa Ahmad syarif
maqam. Salatum minallah wa alfa salam alal Mustafa Ahmad syarifil maqam. Demikian penjelasan tentang bahayanya mabuk-mabukan yang disampaikan oleh Abah Yai Taufikul Hakim. Dan lagi-lagi ini sebagai bentuk pengingat bagi kita segenap jiwa-jiwa yang senantiasa lalai. Mari tetap membuka mata selebar-lebarnya, karena masalah semakin merambah dan solusi harus terus digali. Terima kasih, saya Hadon Hairul Anwar. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2045 mendatang, Indonesia memiliki harapan besar untuk menjadi bangsa yang unggul, maju, dan bermartabat, atau yang dikenal sebagai Indonesia Emas. Untuk mewujudkan cita-cita besar ini, diperlukan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter dan tekad yang kuat. Pondok Pesantren Darul Falah hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang ingin pendidikan terbaik bagi putra-putrinya. Di Pondok Pesantren Darul Falah Am Silati, kami berikan kesempatan bagi siapa saja untuk menjadi bagian dari kami melalui program Biaya Santri dengan biaya masuk yang amat terjangkau, yakni Rp2.500.000. Para santri akan mendapatkan pendidikan yang lengkap dan menyeluruh, mulai dari ilmu agama dan pengembangan kepribadian. Pendaftaran dibuka sejak tanggal 14 November 2024 hingga tanggal 31 Desember 2024 di kantor pusat Amsilati dengan kuota terbatas. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Mari bergabung bersama kami di Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati, pusat pembelajaran metode Amsilati, dan berkontribusi dalam membangun Indonesia yang unggul dan berkarakter. Pendaftaran biaya santri kini telah dibuka. Daftarkan diri Anda atau putra-putri Anda dan ikut menjadi bagian dalam membangun Indonesia emas yang penuh berkah dan berakhlakul karimah bersama Pondok Pesantren Darul Falah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.